Uh, halo guys. Guys, kita hari ini sambil nonton YouTube dan sambil makan Padang yang enak ini yang harganya cuman berapa ya? Ya 15.000 lah. Ini mantep sih. Sorry ya guys ya, sambil makan kita sambil membahas uh, Iran. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Orang sibuk ngurusin Iran internasional. Kita masih ngurusin ijazah. Ijazah Jokowi, penyakit Jokowi, apalah. Nggak selesai-selesai. Jokowi kan udah selesai nih. Jokowi udah selesai memerintah. Terus apa lagi yang mau diharapin, bos? Hah? Apa yang mau menghadiri orang yang dulu 10 tahun yang lalu tidak akan pernah kembali? Nggak akan. Benar. Orang loh di Eropa, Timur Tengah, Iran sekarang lagi membuktikan bahwasanya dia itu memiliki power di Timur Tengah. Hanya dia negara satu-satunya daerah Timur Tengah yang memiliki kehebatan saat ini. Yang lainnya udah tinggal jadi boneka. Hmm. Semuanya diam ketika dirubah ke sistem pemerintahannya. Nah kalau kita mah, ya bagaimana ya? Kita mah ngurusin bikin apa-apa ya masih susah. Gua nih masih makan Padang susah gua. 13.000. Sekarang gua kalau membandingin makan Padang apa makan warteg. Coba bayangin tuh. Mantap loh bos. 13.000 makan pakai ayam sama telur worth it lah. Ya nggak bos? Lu kalau ke warteg makan ayam pakai sayur, kasih topping-topping kentang atau tempe, 16, 17. Oh ya, balik lagi ke topik ya. Dengan adanya Iran sekarang, dengan kekuatan, dia telah membuktikan bahwa Timur Tengah itu masih menggigit gas. Bayangin tuh.
Dengan kondisi ini, guys, dia sudah menunjukkan tajinya bahwa dia punya taji, artinya negara-negara lain akan membuka diri lagi kepada Iran. Mereka akan mengajukan kerjasama tentang pembelian minyak, apapun itu. Mereka akan melakukan itu. Orang tidak akan takut lagi dengan Amerika. Orang akan membuka diplomasi, membuka kerjasama dengan Iran. Orang akan melakukan apapun demi menguntungkan dirinya sendiri, negaranya, ataupun untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ini adalah satu keuntungan sih buat Iran. Dengan cara ini dia berani membombardir pangkalan militer. Bukti dia berani melawan negara adidaya. Dia punya kartu truf selat yang setiap hari orang berlalu lalang untuk mengirimkan minyaknya. Dan jika itu ditutup, habislah negara-negara adidaya itu. Bingung mau beli minyak kemana lagi. Dan sekarang kayak Amerika, ya pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan. Tapi kita nggak tahu apakah ada nih operasi senyap nih. Operasi senyap untuk meruntuhkan Khomeini kita nggak tahu guys. Karena ini strategi yang gagal untuk meruntuhkan pemerintahan Khomeini. Karena rakyatnya mendukung guys. Meskipun kemarin anak dari Pahlavi sudah muncul di media dengan cara akan membantu merubah sistem pemerintahan di Iran. Tapi masyarakatnya tidak merespon itu guys. Ayam guys, mantap. Terus tuh mereka malah lebih mendukung Khomeini dibanding Pahlavi yang entah di mana berada. Logikanya gini guys, lu pengen berdiri sendiri, punya usaha sendiri, atau lu jadi karyawan, terus lu memimpin. Kalau karyawan kan ada bosnya, otomatis kalau jadi karyawan itu jadi pemimpin, emang dia besok-besok dia emang gak nurut sama bosnya? Ya nurut lah. Jadi ya solusinya bagus. Masyarakat tidak merespon anaknya si Pahlavi itu. Nah, apa ya? Nah, jangan Kemal Pahlavi lah besok dia mau stand up di Iran. Kan kita nggak tahu. Dengan adanya konflik ini, dengan dibukanya perang antara Israel dengan Iran, pembuktian bahwa mereka akan bisa membuka pabrik atau nuklir. Benar-benar itu akan terjadi. Lihat aja.
Sekarang isunya, dengan agak meredanya perang ini, orang sudah berpikir bahwasannya Amerika telah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa. Tapi mereka masih menyangkal, yang artinya mereka akan menunggu. Wait and see. Rencana apa lagi yang akan mereka gunakan untuk menggulingkan Khomeini? Karena image kemenangan itu ada di Iran. Sementara kita masih membahas bubur enaknya diaduk atau tidak diaduk. Kocak ya. Atau jasa asli atau tidak asli. Atau tambang negara ini mau dijual ke siapa lagi? Atau hasil alam negara ini mau dirusak atau enggak? Ya begitulah Konoha. Konoha, negara yang bingung. Negara yang tidak tahu strategi apa yang akan dia lakukan untuk mensejahterakan negaranya. Solusinya, apapun hasil alam dijual kepada pihak asing. Untuk apa? Nah, agar kita bisa beli nasi padang 12.000 apa yang 13.000. Soalnya warteg sekarang udah mahal coy. 16.000 warteg. Ada juga sih yang pakai 10.000, cuman gue belum pernah coba. Karena warteg nggak tahu sih. Padang masih worth it untuk paket 10.000, 12.000. Mantap. Ini buktinya nih. Lehernya masih banyak. Ini masih banyak sisa-sisa. Gitu ya guys ya. Artinya dengan isu ini dan sekarang di mana di seluruh dunia, framing yang membuktikan bahwa Iranlah pemenang dari perang ini, yang artinya Iran sekarang mulai memiliki kekuatan dan bisa membuka diri untuk negara-negara lain untuk menjalin kerjasama, membuka diplomasi dan sebagainya untuk kesejahteraan negerinya. Sementara kita, lihat no, media-media lokal masih ngebahas ijazah, ijazah, ijazah. Apalah itu? Pikirin no. Sekarang negara-negara lain udah mencari keuntungan dari perang untuk kesejahteraan negaranya. Lah kita, Menteri Keuangannya masih bingung untuk ngurusin pajak, untuk ngumpulin pajak, untuk pembiayaan dan segala macam. Begitu guys. Karena saya makannya sudah selesai, alangkah saya sudahi untuk cerita hari ini. Besok kita ulangi lagi. Komen ya guys. Gue mau makan apa lagi sambil kita bahas-bahas yang lain ya. Dan bye-bye. Jangan lupa di subscribe channelnya guys.